Assalamualaikum Bu Mulyani. Waalaikumsalam Bu Sofia. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan ya Bu. Supaya kita bisa terus mendampingi murid-murid kita di sekolah ya Bu. Ya Bu Sofia, amin. Bu Mulyani, bolehkah saya meminta waktunya Bu? Saya mau bercerita nih Bu tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Bu. Baik Bu Sofia, apa yang mau Ibu ceritakan? Sebelumnya mohon maaf nih Bu kalau mengganggu waktu Ibu. Tidak apa-apa Bu Sofia, silahkan Bu Sofia. Apa yang mau Ibu Sofia ceritakan? Ya Bu, begini Bu Mulyani. Saya mau ceritakan tentang masalah saya nih Bu di kelas. Saya membutuhkan bantuan Ibu untuk menyelesaikan permasalahan saya Bu. Oh begitu, ya udah Bu Sofia. Masuk dulu Bu, silakan duduk Bu Sofia. Dengan senang hati Bu Sofia. Kira-kira apa ya Bu yang bisa saya bantu Bu Sofia? Ya, terima kasih sebelumnya Bu. Sebenarnya begini Bu, saya membutuhkan pendapat atau solusi dari Ibu untuk memecahkan masalah saya yang saya hadapi di kelas saya Bu. Oh begitu ya Bu. Sebenarnya masalahnya apa ya Bu Sofi? Coba Bu Sofi ceritakan saja. Siapa tahu saya bisa membantu. Begini Bu, saya merasa akhir-akhir ini Bu, murid-murid di kelas yang saya ajar itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya Bu. Oh begitu. Terus apa yang menjadi permasalahan dari Bu Sofia? Yang jadi masalahnya tuh Bu, selain kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran saya, murid-murid yang mengerjakan tugas itu hanya sebagian besar saja Bu. Oh begitu. Memang sebagian itu berapa persen murid-murid yang mengerjakan tugas di kelas yang Ibu ajar Bu Sofia? Boleh dikatakan hanya sekitar 60% saja Bu, murid-murid yang mau mengerjakan tugas dari dari kelas saya Bu, yang saya ajar. Inilah yang membuat saya sedih Bu. Oh begitu. Jadi masalahnya selain kurang antusias dalam pembelajaran, ternyata hanya 60% saja murid-murid yang mengerjakan tugas yang Ibu berikan ya Bu. Iya Bu, itulah masalahnya Bu. Oke, jadi menurut Bu Sofia, kira-kira apa tujuan yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini ya Bu? Saya sebenarnya ingin menemukan solusi atas permasalahan yang saya alami tentang kurangnya antusiasme murid-murid dalam pembelajaran saya. Dan mereka mau mengerjakan tugas yang saya berikan, Bu. Itu sih inti dari tujuan saya datang nih ke Bu Mulyani. Oke, berarti Bu Sofia pengen dapat cara atau solusi bagaimana supaya anak-anak murid Bu Sofia meningkat antusiasmenya dalam pembelajaran Ibu ya Bu. Dan murid-murid Ibu mau mengerjakan tugas yang Ibu berikan ya Bu Sofia. Iya, Bu Mulyani. Baiklah. Sekarang menurut Bu Sofia nih, kira-kira apa saja yang membuat murid-murid Bu Sofia itu kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran yang bersama Ibu? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya tuh kurang antusias adalah yang pertama, sepertinya pembelajaran saya sedikit membosankan, Bu. Terlalu monoton. Saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan sepertinya kesempatan kepada murid saya untuk berpendapat sih Bu, atau aktif berbicara pada pembelajaran saya Bu. Oh begitu Bu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran Ibu? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, tidak membosankan.
Wah, saya sependapat dengan Ibu Sofia. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asyik dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Menurut saya pembelajaran harus berpusat pada murid, Bu. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking atau game sepertinya pembelajaran lebih menarik ya, Bu. Wah, iya bagus sekali Bu Sofia. Dengan murid aktif di kelas, tentunya dia tidak akan bosan ya Bu. Dan dengan adanya ice breaking atau game, tentunya pembelajaran akan menjadi menyenangkan ya Bu ya. Iya, Bu, itulah harapan kita. Oke Bu, lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Kemungkinan karena tugas yang saya berikan kebanyakan sih, Bu, dan tanpa memberikan sumber belajar yang beragam dan sepertinya kurang mengasihkan sih, Bu. Kalau menurut Bu Sofia nih, kira-kira ya pembelajaran yang sudah Bu Sofia laksanakan saat ini itu, kalau di level dari level 1 sampai 10, pembelajaran yang sekarang sudah dijalankan itu berada di level berapa, Bu? Karena melihat situasi ini ya, Bu, menurut saya di level 6 lah, Bu. Kenapa saya bilang di level 6? Karena tidak semua murid sih tidak antusias dan tidak semua murid sibuk yang tidak mengerjakan tugas, Bu. Ada sebagian murid yang sangat antusias dalam belajar dan mau mengerjakan tugas sih, Bu. Menurut saya seperti itu, Bu. Oke, Bu Sofia nih, kira-kira sekarang Ibu Sofia ingin di level berapa nih setelah obrolan kita ini? Harapan saya nih, Bu, setelah obrolan ini, kalau di level 10 itu jauh sekali ya, Bu, untuk mencapainya karena waktu juga sih. Kedua, menurut saya di level 8 juga udah sangat bagus tuh, Bu. Oh, di level 8 berarti ya Bu ya. Eh, apa sih yang bisa Bu Sofia lakukan untuk mencapai level 8 tersebut Bu? Agar bisa menjadi lebih baik lagi. Tadi berarti dari level 6 ya Bu Sofia ya? Iya, Bu, dari level 6. Saya ingin ke level 8. Jadi apa yang ingin saya lakukan, saya akan memperbaiki tentunya pola pembelajaran saya ya, Bu. Selain itu, menggunakan berbagai sumber pembelajaran ya, Bu. Iya, bagus Bu Sofia. Kalau boleh tahu Bu, Ibu selama ini menggunakan sumber belajar apa saja di kelas Bu? Saya menggunakan buku paket dan LKS, Bu. Oke, adakah sumber belajar selain buku teks Bu? Saya pikir banyak, Bu, sumber belajar seperti video di YouTube atau di situs-situs internet atau di aplikasi. Nah, betul sekali Bu Sofia. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang apa nih rencana Ibu Sofia untuk menyelesaikan masalah Ibu nih? Yang pertama, tentunya saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam sih, Bu, seperti video YouTube. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas saya yang saya berikan tidak terlalu banyak sih. Kemudian bentuknya tugasnya juga saya akan sesuaikan dengan minat dan bakat murid-murid saya, Bu. Oke Bu, bagus sekali. Menurut saya itu rencana yang sangat bagus sekali Bu Sofia ya. Jadi Bu Sofia akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam. Kemudian tugas yang tidak terlalu banyak dan tugasnya sesuai dengan minat dan bakat murid. Bagus sekali rencana Ibu Sofia. Mudah-mudahan berhasil ya Bu Sofia. Iya, Bu. Amin. Selanjutnya Bu, apa nih komitmen Ibu terhadap rencana Ibu tadi? Komitmen saya untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan tadi menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi-materi pelajaran sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar.
dan saya akan membuat murid-murid saya itu senang dalam kegiatan eksplorasi materi pelajaran tanpa ada unsur paksaan. Kemudian saya akan serahkan pemilihannya sumber belajar itu kepada murid-murid saya, Bu. Wah, bagus sekali Ibu. Terus siapa nih yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini, Bu Sofia? Tentunya saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat, Bu. Saya sangat mendukung Bu Sofia. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya, Bu. Iya, Bu. Mudah-mudahan, Bu. Terima kasih Bu Mulyani atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya, Bu. Amin. Sekarang kita sudah di ujung sesi ini Bu Sofia. Apa sih yang Bu Sofia dapatkan nih sekarang nih dari kegiatan sore hari ini tuh? Sudah dapatkah solusinya Bu Sofia? Ternyata setelah saya ngobrol sama Ibu ya, alhamdulillah dari awalnya saya tuh masih bingung bagaimana solusi dari masalah saya, Bu. Setelah mengobrol dengan Ibu, alhamdulillah saya menemukan solusinya, Bu. Saya mendapatkan pencerahan bagaimana meningkatkan antusiasme pembelajaran murid. Menggunakan banyak sumber belajar, memberikan pembelajaran yang mengasihkan sesuai dengan minat dan bakat anak, Bu. Oke, kalau begitu nih Bu Sofia. Nanti Senin depan kita ngobrol lagi ya Bu Sofia ya. Oh, baik, Bu. Saya ingin mendengar nih bagaimana kemajuannya setelah 1 minggu ke depan ya Bu Sofia ya. Tentang rencana yang sudah Bu Sofia ceritakan tadi. Oh iya, terima kasih Bu. Senang sekali bisa sharing dengan Ibu. Ada manfaatnya gitu. Saya jadi dapat memberikan solusi sendiri atas obrolan kita ini ya Bu. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama Bu Sofia. Assalamualaikum Bu Mulyani. Waalaikumsalam Bu Sofia.